الله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين ووحدنا بعيده كأمة واحدة من غير الأمم ونشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسولك اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segenap pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Dialah Tuhan yang maha kuasa. Dialah Tuhan yang dengan kehendaknya telah memberi kita kesempatan untuk bisa merasakan kembali kehadiran hari istimewa, hari raya Idul Adha. Gema takbir, tahlil dan tahmid berkumandang di mana-mana di seantero penjuru dunia. Inilah salah satu tanda kesyukuran sekaligus siar Islam dan kesatuan visi keimanan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menjadi wasilah Islam sampai kepada kita semua. Beliaulah teladan dalam segala aspek kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kepemimpinan bernegara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap kali datang hari raya Idul Adha, kita senantiasa diingatkan dengan dua sosok agung dan istimewa, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Dari kedua utusan inilah kita juga diingatkan dengan dua peristiwa besar di dalam Islam. Itulah ibadah haji dan ibadah kurban. Keduanya juga diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Dengan penuh ketaatan keduanya membangun Ka'bah seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 127. Ibadah haji adalah bagian dari rukun Islam yang hukumnya wajib bagi muslim yang memiliki kemampuan. Ibadah haji juga menjadi simbol tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan sekaligus persatuan kaum muslim dari seluruh penjuru dunia. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran surat Al-Hajj ayat 27. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji merupakan salah satu syariat agung yang mengandung makna mendalam tentang ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian ibadah haji mengajarkan
bahwa seorang muslim harus tunduk sepenuhnya pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi pondasi spiritual ibadah haji yang menunjukkan puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam rela meninggalkan keluarganya di padang tandus Mekah. Bahkan ia bersedia mengorbankan putranya semata-mata karena ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini haji mengajarkan bahwa keimanan sejati menuntut kepasrahan total pada kehendak ilahi. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah kalian ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Al-Baqarah 196. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selain simbol ketaatan, ibadah haji juga merupakan simbol pengorbanan. Seorang muslim yang berhaji harus mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, waktu dan kenyamanan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian ihram yang sederhana mengajarkan pelepasan atribut duniawi seperti status sosial, kekayaan dan kebanggaan diri. Semua jamaah tampil setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak tampak perbedaan jabatan, ras maupun kebangsaan. Nilai pengorbanan ini juga mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia tidak boleh menjadikan seorang sombong dan lalai dari tujuan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a kayami waladtuhu ummuh." Siapa saja yang menunaikan ibadah haji semata-mata ikhlas karena Allah, lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji juga menjadi simbol persatuan umat Islam sedunia. Jutaan muslim dari berbagai negara, bahasa, warna kulit berkumpul di Masjidil Haram. Semuanya bertujuan sama, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah haji juga harus dipahami sebagai titik lebur kaum muslim dari berbagai penjuru dunia. Mereka melebur menjadi satu, tidak tampak lagi suku, bangsa, warna kulit, bahasa maupun status sosial dan status ekonomi. Mereka menghadap kiblat yang sama, pakaian yang sama, melaksanakan ritual yang sama. Momentum ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama persaudaraan. Islam menyatukan umat muslim di seluruh dunia di atas dasar fondasi tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah di antara sesama saudara kalian itu, dan takutlah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Spirit ketaatan, pengorbanan dan persatuan yang terkandung dalam ibadah haji seharusnya tidak terhenti pada dimensi ritual individual semata. Ibadah haji juga seharusnya melahirkan kesadaran kolektif umat Islam dalam aspek sosial, politik, dan peradaban. Ibadah haji mempertemukan jutaan kaum muslim dari berbagai bangsa, bahasa, dan madhab dalam satu kiblat dan satu tujuan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fondasi persatuan muslim seluruh dunia yang melampaui batas etnis maupun nasionalisme sempit. Dalam sejarah, semangat persatuan ini pernah menjadi kekuatan besar yang melahirkan solidaritas politik dan peradaban dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Akan tetapi
kita bisa melihat realitas dunia Islam kontemporer menunjukkan kondisi yang berlawanan. Persatuan umat melemah akibat konflik politik, konflik nasionalisme, sektarianisme, dan kepentingan geopolitik global. Krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina misalnya, menjadi salah satu contoh lemahnya solidaritas politik dunia Islam. Meski sudah jelas derita Muslim di Gaza, namun para penguasa negeri Muslim hanya memainkan retorika politik atau sekedar bantuan kemanusiaan. Pada saat yang sama, mereka tetap membiarkan Zionis Yahudi tetap leluasa melakukan genosida atas saudara-saudara kita di Gaza. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara simbol persatuan umat Islam dalam ibadah dengan realitas politik dunia Islam yang masih terpecah belah dan terjajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketegangan geopolitik kawasan Timur Tengah juga memperlihatkan kompleksitas hubungan antar negara Muslim. Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika di tahun 2026 ini sering dipengaruhi oleh kepentingan politik regional maupun global. Dalam situasi tersebut, sebagian negara Arab hanya memikirkan kepentingannya masing-masing. Padahal secara sejarah, Iran memiliki hubungan panjang dengan peradaban Islam sejak masa penaklukan Persia pada era Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wilayah Persia kemudian menjadi salah satu pusat penting perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, kedokteran dan peradaban Islam. Bahkan tokoh-tokoh besar seperti Imam Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi lahir dari tradisi intelektual dunia Islam yang berkembang di kawasan tersebut. Selain mayoritas penduduk Muslim, Iran juga memiliki jutaan Muslim Sunni yang hidup berdampingan dengan komunitas Syiah. Jamaah Islam Iran pun setiap tahun melaksanakan ibadah haji ke Masjidil Haram sebagaimana kaum muslim di negara lain. Karena itu, dalam perspektif sejarah dan sosiologis, Iran tetap merupakan bagian dari dunia Islam. Perbedaan politik dan mazhab seharusnya tidak menghapus kesadaran bahwa umat Islam memiliki ikatan akidah dan tanggung jawab iman untuk membangun solidaritas, persaudaraan, dan persatuan di tengah berbagai konflik global saat ini. Di sisi lain, di negeri ini khususnya, umat Islam di tingkat akar rumput sering terpecah oleh sentimen mazhab dan sektarianisme, sehingga solidaritas kemanusiaan kadang melemah. Padahal Islam mengajarkan pentingnya ukhuwah dan keadilan, bahkan kepada kelompok yang berbeda pandangan. Perbedaan mazhab tidak boleh menjadi alasan untuk menghancurkan persatuan umat atau mengabaikan penderitaan sesama muslim yang hanya menguntungkan kekuatan eksternal yang ingin mempertahankan fragmentasi dunia Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji seharusnya tidak hanya dipahami sebagai ritual spiritual tahunan. Ibadah haji juga harus dipahami sebagai momentum pembuktian ketaatan dan persatuan umat Islam sedunia. Jika umat dengan populasi lebih dari 2 miliar jiwa bersatu, sesungguhnya akan menjadi kekuatan demografis terbesar di dunia. Apalagi bila potensi tersebut disatukan dalam kesatuan kepemimpinan politik, umat Islam akan menjadi kekuatan peradaban yang disegani dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Selain memiliki jumlah penduduk yang besar, dunia Islam juga dianugerahi sumber daya alam dan posisi yang sangat strategis. Sejarah sudah membuktikan bahwa peradaban Islam pernah menjadi kekuatan besar dunia ketika umat Islam bersatu dalam visi dan kepemimpinan yang kuat, yakni kekhilafan Islamiyah di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Demikian pula di tanah air, kaum muslim harus menjaga persatuan dan memelihara ukhuwah Islamiyah di tengah berbagai perbedaan politik, organisasi maupun mazhab. Persatuan umat sangat penting agar masyarakat tidak mudah dipecah belah oleh kepentingan sempit yang melemahkan kekuatan mereka. Ingatlah sabda Rasulullah SAW,
masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh tidak tidur dan demam. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong dan meridhai perjuangan umat Islam di seluruh dunia untuk menegakkan kembali kejayaan peradaban Islam di bawah kepemimpinan Islam, di bawah naungan khilafah Islamiyah, kepemimpinan yang akan melindungi dan menjaga umat dari segala kezaliman. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa lakum li sa'il muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأراضين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا منزل الكتاب ومهزم الأحزاب اهزم اليهود وأعوانهم وصليبيين وأنصارهم ورأسماليين وإخوانهم وأشتراكيين وشيعين وشيعهم. اللهم إنا نسألك الخلافة على منهج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله واجعلنا من العاملين المخلصين وإقامتها بإذنك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.